Kei yang melihat senja dan memastikan penglihatannya itu benar. Maka ia segera melajukan motornya untuk mengikuti minibus tersebut. Loh, Kei, mau kemana? Heran Arka yang melihat Kei berlalu ke arah lain. Namun walaupun begitu, ia tidak lantas mengikuti Kei. Arka segera melajukan motornya ke arah jalan pulang. Di sebuah jalan persimpangan, oh God, kehilangan jejak, gamam penyesalan, Kei begitu tampak kecewa saat ia kehilangan jejak senja. Senja? Hampir saja aku menemukanmu. Arg, Kei menepuk keras speedometer pada motornya, menggunakan telapak tangan. Rasa kecewa dan juga kesal menjadi satu berkesinambungan. Tak ada pilihan lain, selain kembali ke rumah Arka. Lagi pula, jika ia pergi lebih jauh, motor yang ia kendarai tidak memiliki surat-surat lengkap, karena hanya motor hasil dari taruhan balapan liar yang ia menangkan. Dan ia tidak mau berurusan dengan polisi, yang sebentar lagi melakukan patroli malam. Kini dirinya tidak memiliki penjamin, jika hal itu terjadi. Di dalam perjalanan pulang, dari kejauhan Kei melihat 3 buah motor dan juga 1 buah mobil sport nampak sedang menghadang jalannya. Ia tahu mobil sport dark grey itu milik siapa. Kei mengenal mereka, orang-orang itu adalah pengawal ayahnya dan mobil yang terparkir asal, itu adalah mobil milik Willy, tangan kanan sang ayah. Akhirnya berani juga mereka menampakkan diri. Sebetulnya apa yang mereka inginkan? Aku malas meladeni mereka jika hendak adu jotos, lukaku saja yang barusan belum sampai diobati. Gumam Kei dengan senyuman smirknya. Heh, minggir, gue mau lewat, ucap Kei lantang, setelah berada di hadapan orang-orang tersebut. Tidak, Mas, kami ditugaskan membawa Mas Kei pulang. Tolong, jangan persulit pekerjaan kami, ucap salah satu pengawal ayahnya. Sorry, gue gak akan pulang, minggir. Kei bersikukuh, mempertahankan dirinya. Willy pun keluar dari mobilnya. Dengan setelan jas yang masih rapi ia kenakan, lengkap dengan dasi namun sudah longgar. Mas Kei, 8 jam kami tempuh jarak dari Jakarta hingga sampai di sini. Hargailah usaha kami Mas. Mari pulang. Papi, Mas sudah tidak marah. Willy membujuk Kei. Sebetulnya Willy yang selisih usianya beda 5 tahun dengannya itu sudah seperti kakak. Bahkan mobil sport yang kini ia kendarai adalah mobil sport milik Kei yang ia berikan kepada Willy. Setelah tahun lalu, Kei membeli mobil sport baru. Bilang papi bang, aku gak akan pulang, jika rencana gilanya itu belum dibatalkan. Tolong, Mas Kei, bujuk Willy kembali dengan nada yang lebih halus. Kei turun dari motor, ia menghampiri Willy. Kei menyentuh wajah Willy yang ditumbuhi bulu-bulu pendek agak kasar, namun nampak mempertegas ketampanan Willy. Bang, mending lo balik. Bobo asik di rumah lo. Dan biarkan gue menikmati waktu gue di sini. Jika hendak pulang, gak perlu dicari. Gue akan pulang sendiri, tegas Kei. Cek, lihat. Wajah ganteng lo nampak lusuh, bang. Lelah iya, ucap Kei dengan cibiran. Sayang sekali, baju mahal lo juga, bau pasir. Lihat rambut lo, berantakan kesapu angin laut. Gak banget lo bang. Pulanglah. Kei merapikan dasi Willy, menarik halus jasnya hingga turun sempurna. Lalu menyapu pelan jas itu dengan punggung tangannya, seolah sedang membersihkan kotoran yang menempel. Willy bergeming, ia tidak melakukan apapun dengan tindakan Kei. Tatapan belas kasih pada Kei terpancar di sana. Kei mundur beberapa langkah setelahnya. Willy diam, ia hanya memperhatikan pergerakan Kei. Prok, Kei tepuk tangan. Wah, ternyata abangku tambah handsome. Kei menyunggingkan senyum. Lalu Kei kembali menghampiri Willy. Kei memutari tubuh Willy. Sedangkan Willy saling memandang waspada, dengan para pengawal tuannya. Kei melihat suntikan terselip di saku celana belakang Willy. Kei langsung ingat akan benda itu, satu benda yang akan membuatnya tidak sadarkan diri. Willy akan menggunakan benda itu untuk menyuntikkan cairan bius pada tubuhnya, jika Kei berbuat onar dan tidak mau pulang. Di posisi Willy, ia pun tidak tega berbuat hal itu kepada Kei. Namun demi bakti pada sang tuan, yang telah menolongnya keluar dari pekatnya lumpur hitam pekerjaan sang ibu sebagai wanita panggilan, lalu sang ayah yang hanya mampu menorehkan luka, baik fisik maupun batin, yang telah tega menjadikannya pengemis jalanan. Maka Willy akan melakukan apapun, asal bukan melenyapkan nyawa Kei. Mau bius aku lagi, bang. Cara lo, picik, gak elit. Bisik Kei, tepat di telinga bagian belakang. Sorry bang. Untuk kali ini, gak akan berhasil. Kei menarik cepat suntikan yang berisi cairan bius tersebut. Prak, Kei menjatuhkannya,
Lalu ia injak dengan sepatunya, hingga hancur dan cairan yang nampak bening itu tumpah di atas aspal. Mas Kay, maafkan saya. Setelah kalimat terakhirnya, Willy mengeluarkan suntikan yang lain dari dalam saku jasnya. Lalu ia menancapkan suntikan itu pada lengan Kay. Separuh isinya sudah masuk ke tubuh Kay, melalui pembuluh darah. "Kill Will!" teriak Kay dengan lantang dan geram. Ia segera berlari ke motornya. "Tangkap!" perintah Willy dengan rahang yang tegas, kepada pengawal tuannya, yaitu ayah Kay. Para pengawal atau bisa dibilang juga bodyguard ayah Kay, segera menghampiri Kay. Namun Kay berusaha menguasai dirinya. Obat bius itu belum masuk banyak pada tubuhnya. Namun, efeknya tetap akan membuat Kay tidak sadarkan diri, walaupun tidak langsung di tempat. Kay menghidupkan motornya, lalu ia berputar sekali untuk menghindari para pengawal utusan ayahnya. Kepala Kay sudah mulai pusing. Kay menaikkan tempo kecepatan motornya, dengan tuas gas yang makin ia tarik. Brum, brum, ngeeng, jegerit. Dengan berani, Kay membawa motornya menaiki mobil sport milik Willy. Kay berlalu dengan cepat dari tempat itu. "Huff, Mas Kay," nada penyesalan dari Willy. Ia tidak dapat berbuat apapun. Mereka tidak mengejar Kay. Willy memilih pulang dengan tangan kosong, walaupun dengan resiko kemarahan sang tuan. Beberapa saat kemudian, Kay sampai di rumah Arka. Kak, tolong gue." Arka yang mendengar Kay meminta tolong. Ia pun berlari dari arah dalam. Lalu bertanya dengan panik, "Kay, lo kenapa men? Orang suruhan bokap, menghadang gue." Willy berhasil menyuntik cairan bius. "Kepala gue makin berat Kak," keluh Kay pada akhirnya. Arka pun membawa Kay masuk dan membiarkan ia tidur di kasur. Kini Kay mulai kehilangan kesadaran. Asteris. 2 hari kemudian, "Nak Kay, sudah baikan?" tanya ibunya Arka. Ia nampak khawatir, efek obat bius itu membuat Kay kelelahan dalam 2 hari ini. Tidur bak mayat hidup, yang hanya menyahut jika dipanggil, namun tidak membuka mata. "Alhamdulillah sudah Bi." Kay duduk di bangku makan, kala itu, tubuhnya sudah jauh lebih baik. "Makanlah, pasti Nak Kay membutuhkan asupan makanan setelah tertidur selama 2 hari." Pinta ibunya Arka dengan tersenyum, dan menghidangkan berbagai makanan. Kay malah teringat sang mami, yang juga memiliki perangai lembut dan bersahaja. "Terima kasih Bi, maaf." Kay sudah menyulitkan dan membuat bibi serta paman khawatir. "Sudahlah, yang penting Nak Kay baik-baik saja. Ayo cepat makan." "Maaf bibi tidak dapat menemani, mau arisan sekaligus pengajian yasinan," ujar ibunya Arka. "Iya Bi, tidak mengapa." "Oh ya paman dan Arka kemana?" Kay memang terkesan angkuh dan dingin. Namun jika dengan orang terdekat, Kay akan nampak hangat, walaupun bicara tetap seperlunya. "Ke tempat pelelangan ikan, Nak Kay, kalau bosan di rumah, setelah makan bisa menyusul mereka ke sana," ujar ibunya Arka. Kay pun mengangguk. Ibunya Arka tersenyum, lalu pamit untuk menghadiri pengajian yasinan. Kay melanjutkan makannya. Sekitar 30 menit kemudian, Kay sudah berada di tengah-tengah para nelayan atau pemancing, yang sedang melelang ikan-ikannya. Ayah Arka menyambut Kay dengan baik di tempat itu. Kay membantu sebisa mungkin. "Paman, Kay pergi sebentar ya." Pamit Kay, setelah keadaan di tempat pelelangan agak sepi. "Mau kemana Nak?" tanya ayah Arka. "Cari udara segar saja, di pantai sebelah sana," ujar Kay. Ayah Arka pun mengizinkan dengan mengulurkan uang sebesar 100.000 rupiah. Katanya untuk jajan. Awalnya Kay menolak, dengan alasan, uang tempo hari saja masih ada. Namun Arka menahan Kay agar tidak menolaknya. Dengan berat hati, akhirnya Kay menerima. "Terima kasih, Paman." "Mau ditemani, Kay?" tanya Arka. "Gak usah men, sebentar kok." Arka mengangguk, sembari mengacungkan ibu jarinya. Kay berlalu dari tempat itu. Pantai yang sama ia datangi. Pantai yang mempertemukannya dengan senja. Kay sudah berada di sana. Ia duduk termenung, matanya lurus ke arah laut, menyaksikan ombak saling berkejaran. Nampak indah, Kay membayangkan senja dan dirinya berdiri di sana berdampingan. "Assalamualaikum, Mas, Assalamualaikum." Suara lembut dari seorang perempuan, mengejutkan Kay. Sepertinya 2 kali salam, namun Kay baru tersadar dari lamunan. Kay menengadahkan wajahnya. Waalaikumsalam. "Kak kamu." Mata Kay terbelalak. Senja dan 2 orang santri putri lainnya, berdiri tepat di hadapannya. Tidak biasanya, Senja nampak sedang tersenyum menatap ke arahnya dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Sungguh rasanya Kay mau pingsan.
Matanya tidak berkedip kala menatap balik Senja. Jantungnya mulai bertalu gembira. Senja, gumam Kei. Maaf mas, saya terlambat mengembalikan uang untuk membeli obat-obatan tempo hari. Senja menyodorkan uang 100.000 rupiah. Kei tidak melakukan pergerakan apapun. Ia masih melongo karena terkesima. Senja, yang ia dambakan siang dan malam ada di hadapannya. Bicara tanpa jeda. 2 hari lalu, saya ke sini. Akan tetapi masnya tidak ada di sini. Mau dititip pun, saya tidak tahu harus titip ke siapa. Lanjut Senja kembali. Kei masih saja terkesima menatap Senja yang sedang bicara. Sungguh idaman hati Kei. Mas, hai, iya, aduh, ada apa sih lo Kei? Mengapa jadi gagap begini? Huaf, batin Kei. Lalu ia menarik nafasnya pelan. Oh, kan, sudah saya bilang, tidak perlu dikembalikan. Itu untukmu, tolak Kei dengan halus. Senyuman tidak lepas dari bibirnya. Tapi, mas, oke, jika kamu maksa, ujar Kei. Alhamdulillah. Senja menghela nafas lega. Ini mas uangnya, tolong diterima. Ujar Senja kembali, dengan uang yang masih menjulur ke arah wajah Kei. Siapa yang bilang, saya menerima uang itu? Tanya Kei, dengan memicingkan matanya. Maksud, mas, Senja tidak mengerti. Sebetulnya, Senja hanya ingin mengembalikan uang itu dan secepatnya pergi dari sana. Namun jika Kei bersikap demikian, maka sepertinya, Senja harus bersiap-siap dimanfaatkan laki-laki tersebut. Saya ingin uang itu ditukar dengan kamu. Ucap Kei santai. Astagfirullahalazim. Terdengar ucapan istighfar secara bersamaan dari 3 orang yang ada di hadapan Kei. Mas, istighfar, tegur Senja, walaupun dengan suara halus. Namun, terdengar tegas. Loh untuk apa, saya istighfar? Tanya Kei polos. Allahu Akbar, untuk permintaan mas, itu tidak pantas diucapkan apalagi dilakukan. Tandas Senja. Permintaan, gumam Kei. Kei nampak berpikir, ia sedang mencari letak kesalahannya, sehingga gadis imut di depannya, meminta untuk melafalkan istighfar. Oh, Mev. Kei menutup mulutnya untuk menahan tawa. Ia tersenyum semir ke arah Senja pada akhirnya. Astagfirullah. Maaf ya, saya khilaf. Maksud saya, ingin agar kamu mengobrol dengan saya sebentar, gimana? Apa itu tidak pantas dilakukan, bahkan sekedar diucapkan? Tanya Kei kemudian, membuat Senja tersenyum malu, karena telah salah dalam menelaah kata-kata Kei. Garis bawah, Senja menghela nafasnya pelan. Jika saya tidak mau, bagaimana? Tanya Senja kemudian. Maka, saya akan menunggu hingga kamu mau bicara dengan saya. Tegas Kei. Kalau begitu, silakan mas menunggu. Saya permisi, assalamualaikum. Senja berbalik badan dan mulai berjalan meninggalkan Kei. Waalaikumsalam, jawab Kei. Perempuan istimewa. Gumam Kei dengan tersenyum. Lalu ia berdiri dan mengejar Senja. Kei membarengi langkah ketiga perempuan berhijab tersebut tanpa bicara. Senja dan kedua temannya, sedikit melambat. Kei mengerutkan dahi, tatkala ia menjadi berjalan seorang diri di depan, bak pemimpin mereka. Kei berhenti, kemudian ia berbalik menghadap Senja dan juga 2 orang temannya. Aku tahu, di dalam agama kalian, kita tidak akan dapat bicara secara berdampingan, jika bukan mahram. Namun, setahuku, kita bisa bicara saat berjalan beriringan. Dengan syarat, laki-laki berjalan terlebih dahulu. Perkataan Kei menohok Senja. Senja merasa kagum oleh perkataan Kei, bahwa penampilan bisa dapat menipu mata. Namun, tidak dengan perangai. Celana jeans yang robek di sana-sini, kaos bergambar tengkorak, rambut yang gondrong, gelang berbagai variasi, cincin berlogo menyeramkan. Itulah tampilan Kei saat ini. Namun Senja masih bersyukur, ia tidak melihat ada anting ataupun tindikan di telinga pria tersebut. Saya rasa mengobrol sambil berjalan, bukan hal buruk. Manfaatkanlah waktu kalian, agar perjalanan tidak berlalu begitu saja. Ucap Kei, lalu ia bicara kembali. Oh ya. Nama kamu Senja kan? Kei kembali berjalan di depan Senja dan 2 temannya. Senja diam, namun ia mengikuti langkah Kei, dengan jarak 1 meter di belakang Kei. Diamnya Senja, Kei anggap sebagai jawaban. Boleh aku bertanya? Tanya Kei kemudian. Ia mengeluarkan beberapa bungkus permen dari saku celananya. Boleh, namun, saya berhak tidak menjawab. Jika pertanyaan mas, tidak mampu saya jawab. Ucap Senja. Ambillah, rasanya seperti hidupku. Ujar Kei,
Ia meletakkan beberapa bungkus permen di batang pohon kelapa melengkung rendah, yang mereka lewati, tanpa menoleh. Sungguh, Senja merasa penasaran dengan apa yang Kei katakan. Lalu ia mengambil permen tersebut dan memakannya. Begitupun dengan kedua temannya. Fui, pahit. Iya, kok pahit, Mas? Tanya kedua teman Senja. Mereka membuang permen yang terasa pahit pada beberapa hisapan tersebut. Entah permen apa, karena itu tidak ada di pasaran. Kei mengekeh. Lalu ia berhenti melangkah. Kei berdiri mematung tanpa membalikkan badan ataupun menoleh. Ia menunggu reaksi Senja, setelah memakan permen tersebut. Memem, awalnya pahit, lalu sedikit asin. Setelahnya, agak asam dan saat ini terasa manis serta harum. Senja seakan faham jika Kei sedang menantikan jawabannya. Orang yang menyesapnya dengan insting, maka akan berbeda rasa jika ia menyesapnya dengan perasaan. Ucap Kei, lagi-lagi Senja dibuat kagum dengan orang ini. Oke, pertanyaan saya, bagaimana laki-laki muslim jika hendak berdekatan atau dapat berdampingan dengan kalian? Tanya Kei dengan melanjutkan langkahnya. Senja dan dua temannya saling menatap. Menikah, kami dapat berdampingan, berdekatan, bahkan lebih dari itu, jika sudah dalam ikatan halal. Jawab Senja tanpa keraguan. Lalu, bagaimana cara mengenal yang baik, dalam agamamu? Tanya Kei kembali. Maaf, memangnya, agama Mas ini, apa? Tanya Senja dengan polosnya. Islam, tegas Kei. Lalu mengapa dari cara bicara Mas ini garis bawah? Kei, namaku Kei. Aku terlahir sebagai seorang Muslim. Kei memotong ucapan Senja dan menegaskan namanya sendiri. Lalu mengesahkan agamanya. Baik, Mas Kei. Maaf maksudnya, mengapa Mas Kei, seolah-olah bukan seorang Muslim? Senja dibalut rasa penasaran, walaupun tak enak hati sebetulnya, karena menanyakan hal yang bersifat pribadi. Islamku hanya di KTP. Aku bukan Islam yang taat. Maka dari itu, aku takut Islam akan malu mengakuiku sebagai umatnya. Jawab Kei dengan tanpa jeda ataupun keraguan. Kalau begitu, buatlah Islam bangga mengakui Mas Kei sebagai umatnya. Saran Senja tanpa keraguan pula. Kamu mau membantuku? Tanya Kei kembali. Jika ku mampu, Senja tidak dapat menolak permintaan Kei. Entahlah mengapa Senja merasa kagum dan merasa tertantang untuk lebih menggali sisi laki-laki yang tampilannya terlihat seperti preman tersebut. Kalau begitu, ku yakin kamu mampu. Baik, bagaimana cara laki-laki muslim mendapatkan seorang wanita idamannya? Tanya Kei kembali. Ta'aruf, jawab teman Senja secara spontan. Bahkan ia menutup mulutnya kemudian. Apa itu ta'aruf? Kei makin gencar bertanya. Ta'aruf itu berkenalan. Pihak laki-laki dan perempuan saling mengenal terlebih dahulu sebelum melangkah ke jenjang berikutnya, jawab Senja dengan penjelasan. Jenjang berikutnya, bisa tolong diperjelas? Kei berhenti melangkahkan kakinya. Ia berdiri tegak. Senja tahu, Kei sedang menunggu jawaban darinya. Jenjang berikutnya adalah ketibah, atau bahasa umumnya adalah pinangan. Setelahnya tentu saja ijab qabul pernikahan. Itulah mas tiga rangkaian utama menuju halal. Senja sudah tidak dapat berpikir jernih untuk menahan perkataannya. Makin Kei bertanya, makin Senja ingin Kei tahu lebih jauh. Oke, kalau begitu, terima kasih atas sore ini, aku akan bersiap untuk melakukan tiga rangkaian yang kamu sebutkan, Senja. Terima kasih kembali Mas. Silakan, semoga jalan Mas untuk melakukan tiga rangkaian menuju halal, dimudahkan oleh Allah. Ucap Senja, entah mengapa, ketika mengucapkan kalimat tadi ada rasa kecewa menghantam perasaannya. Amin, balas Kei. Kei mengangguk. Senja dan dua orang temannya, masih berdiri tidak jauh dari Kei memarkir motor. Dan kini Kei sedang menaiki motornya. Senja pun segera berbalik badan, ia juga hendak pulang ke Ponpes. Ketika suara Kei menahan langkahnya. Senja, jangan bosan berdiri di pantai, karena aku suka melihat ombak menyentuh kakimu. Itu indah, teriak Kei. Senja menoleh dan hanya tersenyum. Sampaikan pada orang tuamu. Aku akan datang dengan tiga rangkaian ke rumahmu, ucap Kei kembali dengan suara lantang. Assalamualaikum, final Kei. Mak garis bawah. Senja menghentikan langkahnya. Ia segera berbalik, namun Kei sudah melajukan motornya dengan kecepatan lumayan tinggi. Waalaikumsalam, jawab tiga orang itu pada akhirnya. Apa? Maksudnya, bisik Senja kembali kepada dirinya kemudian.